Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini ya kita akan membahas soal PTS. Karena di sini ada dua bab yang saya ujikan kemarin. Hari ini kita akan membahas untuk materi yang pertama, yaitu kita akan membahas soal-soal uh, Pitagoras ya. Kita akan membahas soal-soal Pitagoras. Kita mulai dari soal yang pertama. Di sini diketahui sebuah segitiga KLM ya. Diketahui panjang sisi-sisinya sebagai berikut: LM, KM, KL. Baik, untuk supaya lebih mudah untuk segitiganya kita buat terlebih dahulu saja ya. Segitiganya kita buat, berarti di sini kita coba membuat segitiga sembarang. Ya, katakanlah seperti ini. Nah, kemudian di sini salah. Di sini saya tuliskan ini K, ini L, ini M. KL itu di sini adalah M ya. Kemudian ML di sini itu adalah K, dan KL di sini KM di sini adalah L. Kan seperti ini ya. Nah, kemudian kita cek satu persatu. Kalau misalkan sisi miring ya, kalau misalkan suatu ruas garis ya, ruas garis yang berada di depan 90 derajat itu merupakan sudut terpanjang kan gitu. Ya kan? Merupakan ruas garis terpanjang. Berarti kalau kita lihat di sini, kalau kita perhatikan yang di sini yang ditanyakan adalah pernyataan yang benar. Nah, berarti kalau kita perhatikan misalkan saya ambil langsung dari yang pertama ya. Misalkan K ini merupakan sudut 90 derajat ya. K di sini itu adalah 90 derajat. Nah, maka di sini untuk K di sini itu merupakan garis terpanjang ya. Sehingga nanti kalau misalkan garis terpanjang berarti nanti rumusnya adalah K kuadrat sama dengan L kuadrat ditambahkan dengan M kuadrat. Nah, apakah ini benar? Nah, ini salah ya. Harusnya di sini itu adalah K. Ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke yang B ya. Kita masuk ke yang B. Di sini untuk M-nya 90 derajat. M-nya di sini M 90 derajat. Nah, berarti nanti untuk M kuadrat itu nilainya sama dengan K kuadrat ditambahkan dengan L kuadrat, kan seperti itu. Nah, coba kita perhatikan apakah M kuadrat sama dengan K kuadrat ditambah L kuadrat. Ternyata di sini untuk pilihan yang kedua atau pernyataan yang kedua juga salah. Kenapa? Harusnya di sini K dan L itu ditambahkan tetapi di sini dikurangi ya. Nah, berarti yang pilihan yang kedua juga salah. Kemudian kita ambil pernyataan yang ketiga di sini. L 90 derajat berarti di sini ya. 90 derajat. Nah, berarti kalau 90 derajat berarti di sini bisa saya ambil kesimpulan bahwa L kuadrat itu nilainya sama dengan K kuadrat ditambahkan dengan M kuadrat ya. Nah, sekarang kita perhatikan kalau L kuadrat itu nilainya K kuadrat plus M kuadrat, apakah bentuknya akan sama seperti ini ya? Coba kalau kita pindah ruas ya, kita pindah ruas, M kuadratnya kita pindah ruas, hasilnya menjadi min M kuadrat sama dengan K kuadrat dikurangi dengan L kuadrat. Nah, ini tidak sama ya untuk yang pernyataan C. Kenapa? Karena di sini min M kuadrat, sedangkan di sini adalah M kuadrat. Nah, kalau yang ruas sebelah kanan ini sudah sama ya, ini sudah sama. Bedanya hanya di sini. Nah, berarti untuk pernyataan yang ketiga juga salah. Nah, sehingga pernyataan yang paling benar atau jawaban paling benar itu adalah yang D. Seperti itu. Itu untuk soal yang pertama. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, kita masuk ke soal berikutnya. Di sini panjang sisi miring pada suatu segitiga siku-siku ya. Di sini diketahui sisi miringnya adalah 35 cm. Ya, berarti di sini kita buat segitiga dulu ya, kita gambarkan segitiga. Oke, saya buat segitiga siku-siku. Oke, sudah. Nah, kemudian di sini diketahui untuk sisi miringnya itu adalah 35 cm.
kemudian panjang salah satu sisi ya, berarti bisa untuk yang sisi tegak atau bisa yang sisi miring ya. Kok sisi tegak, sisi miring. Sisi tegak ataupun sisi mendatar. Nah, kebetulan di sini saya ambil yang di sini saja ya, 21 cm. Nah, kemudian di sini yang ditanyakan adalah panjang sisi yang lain. Nah, kalau soal seperti ini ya, kalau soal seperti ini kan kalau kita perhatikan 35 cm ini kan merupakan sisi terpanjang, ya kan? Ini merupakan sisi terpanjang. Berarti di sini kita bisa mengambil apa namanya? Kita bisa menuliskan konsep yaitu bahwa 35 derajat 35 kuadrat itu nilainya sama dengan, katakanlah di sini untuk sisi yang lain saya ambil Y gitu ya. Nah, berarti sama dengan 21 kuadrat ditambahkan dengan Y kuadrat. Nah, seperti ini ya. Nah, berarti di sini kita tentukan dulu ya. Kita tentukan dulu berapa nilai dari 35 kuadrat ya. Nah, di sini 35 kuadrat itu nilainya adalah 1225 sama dengan 21 dikuadratkan itu adalah 441 ditambahkan dengan Y kuadrat. Nah, di sini kita bisa menuliskan bahwa Y kuadrat itu nilainya sama dengan 1225 dikurangi dengan 441 ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa mengambil nilai dari Y kuadrat itu adalah 1225 dikurangi dengan 441. Maka hasilnya adalah 784 ya. Nah, kemudian ini kan merupakan nilai dari Y kuadrat. Sehingga untuk menentukan nilai Y berarti di sini kita akarkan. Akar dari 784 ya. Akar dari 784 itu berapa nilainya? Nilainya adalah 28. Berarti jawaban dari soal kali ini itu adalah yang D. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Nah, di sini terdapat suatu himpunan sisi-sisi segitiga ya. Himpunan sisi-sisi segitiga yang di sini yang diminta adalah dari keempat ini ya, dari keempat himpunan ini yang merupakan segitiga siku-siku ya. Nah, berarti kalau misalkan segitiga siku-siku itu berarti harus memenuhi teorema Pythagoras. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, berarti kan di sini kita mengambil salah satu nilai ya yang merupakan triple Pythagoras. Kita bisa menggunakan rumus yang 3, 4, dan 5, atau kita juga bisa menggunakan rumus yang 5, 12, 13. Nah, seperti ini ya. Nah, kita bisa menggunakan salah satu dari dua triple Pythagoras ini. Nah, kalau kita perhatikan untuk yang pertama ini, yang pertama 3, 4, dan 5. Nah, dari ketiga ini kalau kita ambil yang dari kelipatan 3 itu hanya 6 di sini ya, hanya 6. Kemudian 3 menjadi 6 berarti dia harus dikalikan atau dilipatkan 2 kali. Nah, sedangkan di sini untuk nilai 4-nya itu tidak 2 kali, berarti ini bukan merupakan Pythagoras. Kemudian yang kedua, nah yang kedua ini sepertinya juga bukan triple Pythagoras karena tidak memenuhi salah satu dari keduanya ya. Tidak memenuhi salah satu atau tidak memenuhi kelipatan dari salah satu dari di sini. Berarti yang B juga bukan. Kemudian yang ketiga di sini juga sama. Kalau kita perhatikan di sini untuk nilai 9 di sini itu adalah 3 kalinya. 3 kali dari 3. Berarti harusnya 4 di sini juga harus 3 kali. Harusnya di 8 ini itu adalah nilainya adalah 12. Berarti untuk yang C ini juga bukan. Nah, sekarang yang terakhir itu adalah yang 10, 24, dan 26. Nah, kalau kita perhatikan pilihan ini itu merupakan triple Pythagoras dari 5, 12, dan 13.
kalau kita perhatikan 5 ke 10 itu kan 2 kalinya ya, berarti ini 10, ini 2 kali ya, berarti 12 itu menjadi 24 dan 13 itu menjadi 26. Berarti pilihan yang paling tepat atau himpunan yang paling benar yang merupakan segitiga siku-siku itu adalah yang D. Seperti itu ya. Insya Allah ini juga cukup mudah. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kalau tadi ada soal ya, soalnya adalah yang mana merupakan segitiga siku-siku, sedangkan di sini kita akan mengerjakan soal bahwa segitiga itu merupakan segitiga tumpul. Nah, kalau segitiga tumpul berarti nanti sisi miring itu akan lebih panjang dari sisi miring pada teorema Pythagoras. Nah, berarti kan kalau misalkan di sini kita tuliskan, ya kan bentuknya menjadi seperti ini, segitiga tumpul. Ya. Nah, seperti ini. Nah, berarti nanti sudutnya yang ada di sini, ya, sudut yang ada di pojok sini itu lebih dari 90 derajat, ya. Ini lebih dari 90 derajat. Nah, kita bisa menggunakan konsep triple Pythagoras juga, ya. Kita bisa menggunakan konsep triple Pythagoras. Nah, yang pertama untuk yang pilihan A di sini 3, 4 dan 5, ya. 3, 4 dan 5 ini jelas ini merupakan Pythagoras ya. Ini jelas Pythagoras, berarti ini bukan. Kemudian saya ambil yang di sini dulu, yang pilihan C. Pilihan C di sini juga merupakan Pythagoras ya. 10, 24 dan 26 karena tadi pada soal sebelumnya sudah kita bahas ya. Berarti ini juga bukan. Nah, sekarang pilihannya tinggal 2 ya. Pilihannya tinggal yang B atau yang D. Ya kan seperti itu. Nah, saya lebih tertarik kita membahas yang pilihan D terlebih dahulu ya. Karena 17 merupakan sisi miring ya, sisi miring terpanjang, berarti di sini kita bisa menuliskan bahwa 11 kuadrat ditambahkan dengan 12 kuadrat itu harusnya lebih kecil ya. Ini bukan tidak pakai sama dengan, berarti harusnya nilainya lebih kecil daripada 17 dikuadratkan. Nah, sekarang kita cari tahu dulu 11 dikuadratkan ya. 11 dikuadratkan hasilnya adalah 121 ditambahkan dengan 12 dikuadratkan itu hasilnya adalah 144 gitu ya. Nah, sekarang untuk 17 dikuadratkan itu hasilnya adalah 289. Nah, di sini untuk yang ruas kiri kita tambahkan 121 ditambahkan dengan 144, maka hasilnya adalah 265 kurang dari 289. Nah, apakah pernyataan ini benar? Benar ya, karena nilai dari 265 itu nilainya kurang dari 289. Berarti untuk pilihan yang D ini jawaban yang paling benar. Oke. Next kita lanjut ke soal berikutnya. Ya. Di sini diketahui suatu panjang segitiga siku-siku. Ya, di sini kita menggunakan triple Pythagoras. Di sini yang dicari tahu adalah nilai dari X. Yang diminta adalah nilai dari X. Nah, kalau kita perhatikan, kita bisa menggunakan triple Pythagoras yaitu 3, 4, dan 5. Nah, sedangkan di sini nilai yang sudah diketahui adalah 15. Ya. 5 ini menjadi 15. Berarti kalau misalkan 5 menjadi 15, maka 4 ini nilainya harus menjadi 12 atau 3 ini menjadi 9. Nah, kita menggunakan salah satu, bisa menggunakan 3 atau bisa menggunakan 4 ya. Nah, karena saya lebih suka 4 daripada 3, kita gunakan yang 4. Berarti 4x sama dengan 12 ya. Berarti nilai x-nya berapa? Nilai x-nya itu adalah 12 dibagi dengan 4. X-nya berapa? X-nya nilainya adalah 3. Jawabannya yang B. Nah, seperti itu ya.
Cukup mudah ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini masih ada sekitar 4 soal lagi. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah soal yang pernah saya bahas ya ketika pembelajaran biasa. Ini adalah salah satu soal tantangan. Kemarin kalau tidak salah ketika kita bertatap muka melalui Zoom. Sehingga di sini kita juga masih akan membahas ya. Kita akan menyelesaikan pembahasan soal ini. Nah, di sini panjang sisi AD ya. Panjang sisi AD itu berapa? Kan yang ditanyakan di sini. Panjang sisi AD berapa di sini? Nah, di sini kita menggunakan triple Pythagoras ya. Kita menggunakan triple Pythagoras untuk yang segitiga DBC ya. Nah, di sini ada 10, ada 8. Berarti panjang DB berapa? Berarti panjang DB di sini itu adalah 6 ya. Nah, kemudian kita menggunakan triple Pythagoras lagi ya. Kita menggunakan konsep Pythagoras. Berarti di sini sisi miringnya itu adalah 17 kuadrat. Itu nilainya harus sama dengan, nah ini kan AB ya. AB kuadrat. Maaf ini jelek sekali. AB dikuadratkan ditambahkan dengan 8 dikuadratkan. Nah, di sini kan kita bisa menuliskan bahwa nilai AB kuadrat itu nilainya sama dengan 17 kuadrat dikurangi dengan 8 kuadrat ya. Nah, tadi 17 kuadrat berapa hasilnya? 17 kuadrat itu adalah hasilnya 289 dikurangi dengan 8 dikuadratkan berapa hasilnya? Hasilnya adalah 64. Ini AB kuadrat ya. Nah, sedangkan AB kuadrat di sini hasilnya adalah 225. Sehingga nilai AB di sini itu adalah akar dari 225 ya. Nah, akar dari 225 berapa? Hasilnya adalah, ini salah, berarti hasilnya adalah 15. Nah, ini adalah panjang AB. Sedangkan kan yang di sini yang ditanyakan adalah AD, ya kan? Di sini yang ditanyakan adalah panjang AD, sehingga AD di sini itu nilainya sama dengan 15 dikurangi dengan 6. Karena di sini itu tidak termasuk ya. Nah, berarti hasilnya berapa? Hasilnya adalah 9. Berarti jawabannya yang A. Oke, gitu ya. Ini untuk pembahasan soal. Kemudian kita lanjut lagi ya. Kita lanjut satu soal lagi. Nanti untuk soal yang lain akan saya bahas pada pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Kita bahas soal ini yang terakhir. Di sini panjang sisi siku-siku suatu segitiga berurut-urut adalah, nah ini masih sama dengan soal yang tadi, 4x, 3x. Nah, terus kemudian di sini yang ditanyakan adalah sisi miringnya adalah 70 cm. Nah, masih sama ya, kita menggunakan triple Pythagoras. Oh, bukan seperti ini. Kita menggunakan 3, 4, dan 5. Nah, di sini x, sedangkan nanti 5 di sini menjadi 70 kan seperti itu. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah keliling segitiga. Nah, karena yang dicari tahu adalah keliling segitiga, maka kita diminta untuk menentukan nilai x-nya terlebih dahulu. Ya, kita menentukan nilai x-nya terlebih dahulu. Berarti di sini kalau dari 5 ke 70, berarti nilainya dikalikan dengan 14. Ya, dikalikan dengan 14. Berarti kalau 4x itu berapa hasilnya menjadi? Ya, hasilnya menjadi 56 dan 3x hasilnya menjadi 42. Nah, di sini karena tadi saya sudah ambil x yang 4, saya ambil yang 3 ya. Nah, berarti di sini untuk 3x sama dengan 42 ya. Maka nilai x di sini itu adalah 42 dibagi dengan 3 ya. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 14. Nah, berarti di sini kita menentukan nilai dulu 3x ya. 3x-nya itu nilainya adalah 42, kemudian 4x itu adalah nilai 56 dan yang kelipatan 5 tadi itu nilainya adalah 70 ya. Karena yang ditanyakan keliling, maka kita menjumlahkan ketiga sisi miring ini ya, ketiga sisi ini. Maka hasilnya berapa?
2 ditambah 6 hasilnya 8. 4 ditambah 5 ditambah 7 hasilnya adalah 16. Berarti keliling dari segitiga siku-siku tersebut nilainya adalah 168. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Baik, mungkin ini pembahasan soal kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan beberapa kesalahan-kesalahan konsep dalam PTS insya Allah akan bisa lebih dipahami ya. Dan nanti untuk sisa soal-soal yang lain akan saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Baik, itu ya teman-teman. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.